Shalom, sahabat-sahabat pelita yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita dalam program Pelita Penuntun Langkah Kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang roti hidup. Apa itu roti hidup? Dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 bagian A dikatakan begini. Saudara, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Yesus sedang menawarkan sesuatu yang baru kepada orang Yahudi saat itu. Karena kita tahu roti adalah makanan utama kehidupan orang Israel. Jadi ketika Yesus berkata, "Akulah roti hidup," itu sebuah sesuatu yang baru, saudara. Bagaimana sih kok bisa bilang roti hidup? Bukannya roti itu mati yang saya makan. Kalau kita sekarang mungkin Yesus berkata gini, "Akulah beras yang hidup," atau nasi yang hidup. Kira-kira begitu, saudara. Mungkin ketika ada orang yang ngomong seperti itu ke kita, kita bingung. Apa maksudnya nasi hidup? Nah, saat itu pun terjadi perdebatan di antara orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi saat itu, karena Yesus tiba-tiba mengatakan kepada mereka, "Akulah roti hidup." Nah, kita mau tahu, saudara, apa itu roti? Secara harafiah roti kan bicara tentang kebutuhan pokok. Tanpa roti, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel kekurangan energi, tidak punya kekuatan. Jadi mereka akan selalu mengkonsumsi roti untuk membuat mereka kuat, berenergi, bertenaga. Berarti saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kebutuhan. Ini bicara tentang pemenuhan dari keperluan terhadap kebutuhan yang harus mereka keluarkan setiap hari, yaitu apa? Energi. Nah, pertanyaan gini, secara rohani kondisi kita seperti apa? Samakah dengan kebutuhan jasmani kita? Ibaratnya orang Israel yang butuh roti setiap hari, ibaratnya orang Indonesia yang butuh nasi setiap hari. Sudahkah kerohanian kita pun membutuhkan asupan gizi, makanan utama, makanan pokok untuk kerohanian kita? Jangan-jangan kita memuaskan makanan daging kita untuk tubuh kita supaya tubuh kita kuat, energi kita bagus, kita prima untuk melakukan banyak kegiatan, banyak hal. Tapi kita lupa memberi makan, memberikan asupan, memberikan gizi, kebutuhan pokok buat tubuh rohani kita. Itulah sebabnya Yesus menawarkan, "Akulah roti hidup." Jadi dalam konteks itulah saudara, Yesus sedang berbicara. Kalau tubuh jasmanimu saja engkau pelihara, engkau berikan makanan, bagaimana dengan tubuh rohanimu? Itulah yang Yesus katakan tadi di dalam Yohanes 6. Ayatnya yang ke-50. "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yohanes pasal 6 ayat 50 dan 51. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata roti hidup itu bukan makanan pokok, tapi makanan utama buat kehidupan rohani kita. Apa perbedaannya, saudara? Pokok sama utama. Satu-satunya. Kalau pokok itu kita bisa ganti. Karbohidratnya bisa diganti. Nggak pakai roti bisa pakai yang lain. Nggak pakai nasi bisa pakai yang lain. Kan begitu. Tapi kalau udah utama, itu mau nggak mau saudara. Harus saudara cari. Harus saudara berikan makanan itu kepada tubuh kita. Kenapa? Karena itu penting. Jadi dalam konteks inilah Yesus sedang bicara tentang roti hidup. Nah, kita mau tahu apa sih kegunaan roti hidup itu? Ternyata roti hidup berbicara tentang apa, saudara? Yang pertama, berbicara tentang daging Kristus. Daging itu ngomongin apa, saudara? Yesus mau bicara tentang pengorbanan di kayu salib. Artinya ketika kita percaya kepada Yesus, ketika setiap awal bulan kita mengangkat roti untuk makan seperjamuan dengan Kristus dalam perjamuan suci atau perjamuan kudus itu, kita sedang memakan tubuh Kristus, sang roti hidup itu. Artinya tubuh Dia yang terpecah-pecah bagi kita. Itulah yang akan membebaskan kita, saudara dan saya, dari
dosa. Jadi yang pertama, roti hidup itu bicara tentang apa? Pembebasan dari dosa. Tapi yang kedua, roti hidup juga bukan hanya bicara tentang masa kekekalan, saudara. Roti hidup bicara tentang kebergantungan kita kepada Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita sudah tahu kita akan hidup kekal bersama Tuhan, selama di dunia, maukah kita terus membangun relasi bersama Tuhan? Dengan cara apa? Dengan cara membaca firman Tuhan. Jadi roti hidup juga bicara tentang firman Tuhan. Kenapa? Karena dalam Yohanes 1 ayat 14 berkata, saudara, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Jadi Yesus memberikan roti hidup itu disalib, yes. Tetapi Yesus juga memberikan roti hidup itu melalui apa? Firman-Nya, melalui Alkitab. Itulah sebabnya setiap hari kita harus membaca Alkitab. Nggak bisa tawar-menawar, saudara. Karena itu adalah kebutuhan utama. Tidak bisa digantikan dengan membaca yang lain. Tidak bisa digantikan cuma dengan dengerin khotbah, saudara. Nggak bisa. Bahkan program Pelita ini ada untuk memberikan sebuah gambaran buat saudara bahwa untuk menghadapi perjalanan hidup kita yang penuh dengan tanda tanya, penuh dengan misteri, kita perlu penuntun. Apa yang bisa menuntun langkah kita? Yaitu firman Tuhan. Itulah sebabnya ada program ini, saudara. Tapi saudara nggak cuma bisa dengar khotbah ini, nggak hanya cuma bisa dengar apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara sendiri harus baca firman Tuhan. Ada daily Bible reading setiap hari. Baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya roti hidup itu bisa engkau nikmati setiap hari. Tapi saudara, apalagi yang berikutnya? Roti hidup itu bicara tentang kekuatan, saudara. Kalau kita kembali ke dalam perjanjian lama di Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seringkali aktivitas fisik kita membuat fisik kita lemah. Tapi kadang-kadang yang membuat lemah kita juga bisa muncul dari kerohanian kita. Kalau fisik lemah kita gampang ya. Oh saya ngantuk, oh saya capek, oh saya keringetan, oh saya ngap-ngapan. Kita tahu itu fisik lemah. Tapi kalau rohani lemah gimana caranya, saudara? Saudara gak punya gairah. Saudara gak mau intim sama Tuhan. Itu menandakan kondisi kerohanian kita sedang lemah. Makanya Yesaya berkata tadi, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi kalau engkau menantikan roti hidup itu setiap hari dalam hidupmu, engkau bangun tidur langsung engkau mau berdoa sama Tuhan. Pertama yang engkau cari adalah wajah Tuhan dibanding yang lain. Maka engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Dikatakan seumpama raja wali naik terbang. Raja wali terbang bukan ketika angin sepoi-sepoi. Raja wali tinggi terbang bukan ketika tidak ada badai. Tapi justru sebaliknya, semakin ada badai, raja wali terbang melewati badai itu semakin tinggi. Itulah kehidupan kita seharusnya, saudara. Kehidupan rohani kita seharusnya menampilkan apa yang disebut sebagai iman raja wali itu. Yaitu melewati badai. Kita akan terbang tinggi melewati badai. Kenapa? Ada kekuatan baru. Dari mana kekuatan baru itu? Dari roti hidup yang kita makan setiap hari, yaitu firman. Biar ini jadi berkat buat kita semua. Ingat-ingatan buat kita semua. Untuk kita fokus memakan roti hidup itu. Roti hidup yang sudah Tuhan sediakan di kayu salib. Tubuhnya yang terpecah buat kita. Yang kita peringati setiap awal bulan dalam perjamuan suci, perjamuan kudus itu. Tapi bukan hanya itu. Roti hidup bicara tentang firman Tuhan, Alkitab. Yang kita harus baca setiap hari. Untuk apa? Memberikan asupan gizi bagi tubuh rohani kita. Selamat mempraktekkan hal ini, sahabat-sahabat pelita. Dan selamat menikmati kekuatan baru yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu sekali lagi. Bahwa Engkau adalah roti hidup. Tubuh-Mu terpecah untuk menebus dosa kami.
Engkau memberikan kami keselamatan. Roti hidup bicara tentang kekekalan. Ketika kami memakan tubuhmu, ketika kami percaya mengakui Engkau adalah Mesias, Juru Selamat kami, saat itulah kami mengalami dampak dari sang roti hidup itu, yaitu kami menerima kekekalan. Tetapi bukan hanya bicara tentang kekekalan, roti hidup juga bicara tentang tubuh rohani kami, yaitu firman Tuhan. Biarlah kami setiap hari punya kerinduan untuk baca firman Tuhan, agar pembacaan firman Tuhan itu menjadi asupan gizi yang baik buat kami menikmati kehidupan kami. Sehingga hidup kami seumpama burung Raja Wali yang terus terbang tinggi melewati badai persoalan hidup. Biarlah Tuhan Yesus sang roti hidup itu yang akan terus memimpin kami di dalam kebenaran demi kebenaran firman. Roh Kudus, mampukan firman Tuhan ini, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.